Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi PPDB Online yang dibuat menggunakan Laravel 8, Liveware, dan Bootstrap 5. Sedikit pengenalan mengenai Liveware. Jadi dengan Liveware kita bisa membuat operasi Ajax dengan menggunakan script PHP. Bahkan kita juga dapat membuat single page application menggunakan script PHP. Langsung saja, ini tampilan awal aplikasi PPDB Online. Saya buat dengan tampilan yang simple namun efektif dan efisien untuk tampilan website PPDB. Di bagian atas ada tombol login bagi siswa yang sudah pernah mendaftar sebelumnya dan ada tombol daftar bagi pendaftar baru. Di bagian bawah ada informasi mengenai pendaftaran apakah sudah dibuka atau belum. Jika pendaftaran belum dibuka, maka tombol daftar ini dan ini juga tidak akan tampil, hanya akan tampil informasi pendaftaran. Kemudian di tengah ada slideshow yang bisa digunakan untuk menampilkan foto-foto terbaik mengenai sekolah. Ini cukup efektif ya untuk menarik perhatian calon siswa. Jadi dengan tampilan yang sederhana ini diharapkan calon siswa tidak terlalu dipusingkan dengan berbagai informasi yang tidak dibutuhkan. Jadi hanya ada dua pilihan bagi calon siswa, apakah mau mendaftar langsung atau mau melihat informasinya terlebih dahulu. Jika calon siswa ingin melihat informasi pendaftaran terlebih dahulu, maka dapat klik informasi pendaftaran. Nanti akan diarahkan ke bagian informasi yang berada di bawahnya. Di bagian kiri ada menu informasi yang nanti dapat disesuaikan di panel admin. Ini ketika diklik maka akan ditampilkan informasi di bagian konten. Di bagian menu informasi ada video profil, nanti juga bisa disesuaikan di panel admin, bisa diisi dengan video profil sekolah. Di bagian footer ada daftar jurusan, ini ketika diklik nanti akan menampilkan deskripsi jurusan yang diklik. Kemudian di sampingnya bisa diisi dengan peta lokasi sekolah dan kontak sekolah. Saya akan coba untuk melakukan pendaftaran. Klik saja daftar sekarang. Nanti akan diarahkan ke halaman registrasi akun. Isi saja misalnya Dafasid Key. Kemudian passwordnya minimal 8 karakter. Kalau sudah, klik register. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke halaman pendaftaran. Dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu data diri pendaftar. Di sini namanya sudah terisi sesuai nama waktu registrasi akun. Selanjutnya bisa diisi NISN. Ini saya pakai angka contoh saja. Untuk date picture ini pakai Pickaday ya. Ya harus diisi semua. Kalau ada yang nggak mau diisi bisa dikasih strip. Untuk hobi, cita-cita ini sudah ada pilihannya, tinggal pilih saja. Kemudian ini jurusannya ya yang sesuai. Kalau sudah, klik simpan dan lanjutkan. Jika sudah tersimpan, maka akan langsung diarahkan ke tahap selanjutnya yaitu data tempat tinggal. Ini harus diisi semua untuk ke tahap berikutnya. Untuk alamat berarti alamat jalan atau dusun atau gang dan sebagainya. Ini desa bisa desa atau kelurahan, kecamatan, kota, ini provinsi, RT. Nah, ini jarak ke sekolah tinggal pilih saja. Pakai sepeda misalnya. Kalau sudah, bisa klik simpan dan lanjutkan.
Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu data keluarga. Data keluarga ini terdiri dari data kepala keluarga, data ayah kandung, data ibu kandung, dan data wali jika tinggal dengan wali. Jika tinggal dengan orang tua berarti ini bisa dikosongkan. Ya, kita coba isi saja. Ini untuk pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Jadi tinggal pilih saja, nggak perlu diinput secara manual. Untuk ibu kandung juga sama. Ya, data wali berarti dikosongkan nggak masalah karena tinggal dengan orang tua. Nah, ini data kepemilikan kartu. Kalau ada boleh diisikan, kalau nggak punya boleh dikosongkan saja. Nggak perlu dikasih strip ya karena ini harus diisi dengan number. Kalau sudah, simpan dan lanjutkan. Nah, yang terakhir ini data sekolah asal. Untuk sekolah ini bisa diisi dengan nama sekolahnya, misalnya SMP Negeri 1 Selawi. Yang sekolah berarti SMP, statusnya negeri, lokasi sekolah di dalam kota, lulusan tahun 2021 misalnya. Ini ya diisi contoh saja. Prestasi kalau nggak diisi berarti strip. Kalau sudah, simpan dan selesai. Nah, ini adalah tampilan dashboard user. Jadi ketika sudah daftar dan mengisi semua data, maka ketika login akan langsung diarahkan ke halaman ini. Tapi jika belum mengisi formulir pendaftaran, ketika login maka akan diarahkan ke formulir pendaftaran terlebih dahulu. Dari sini, calon peserta didik bisa edit formulir ya, untuk mengedit jika ada data yang masih belum lengkap atau ada yang salah. Sama seperti waktu mengisi formulir pertama kali. Juga ada tombol cetak formulir. Ini untuk melakukan cetak formulir. Kalau dicek sudah betul semua, bisa langsung cetak. Nah, ini tampilannya seperti ini. Selain itu, siswa juga bisa edit profilnya. Di sini klik ubah profil. Nah, ini bisa diganti passwordnya jika ingin mengubah password. Selanjutnya, saya akan tunjukkan halaman admin. Ini kita logout dulu. Untuk masuk halaman admin, di address bar tambahkan admin. Untuk emailnya, admin@gmail.com, passwordnya admin. Nanti akan langsung masuk ke dashboard admin. Di sini ada tampilan informasi peserta yang belum dikonfirmasi, yang sudah diterima, yang ditolak, dan total pendaftar. Kemudian di bawahnya ada diagram untuk jumlah pendaftar dari masing-masing jurusan, baik laki-laki maupun perempuan. Sama seperti dashboard user, di menu user juga ada edit profil. Nah, ini untuk ubah password jika ingin mengubah password. Kembali ke dashboard. Nah, ini di sebelah kiri ada menu yang tersembunyi. Ini dapat ditampilkan dengan klik tombol ini. Nah, ini daftar menunya. Kita coba menu yang pertama yaitu menu master. Ini ada jurusan dan periode. Kita coba lihat jurusan. Nah, ini di sini pasti untuk tampilannya tidak asing ya, seperti tampilan data tabel ketika menggunakan jQuery. Tapi ini semua dibuat menggunakan Liveware tanpa plugin tambahan.
Karena membuat sendiri tentu dari segi kustomisasi lebih fleksibel. Jadi kita ingin seperti apapun ya, karena kita yang membuat, ya pasti bisa disesuaikan. Ini sama seperti plugin data tabelnya jQuery ya. Jadi di sini bisa diatur jumlah tampil per halamannya. Kemudian ini searchingnya juga ketika diketik akan langsung tampil data yang dicari. Seperti itu. Kemudian ini juga bisa diurutkan ketika diklik judul kolomnya. Ini di bagian bawah juga sebenarnya ada link halaman. Jika datanya melebihi dari jumlah yang diatur di sini, maka link halamannya akan tampil. Tapi karena di sini jumlahnya cuma 4, maka link halamannya pun tidak ditampilkan. Untuk tambah data, klik saja tombol tambah, maka akan tampil modal yang berisi form tambah data. Di sini untuk deskripsi sudah menggunakan Rich Text Editor menggunakan Quill. Untuk validasinya ketika disimpan juga akan muncul validasi jika ada data yang tidak valid. Untuk edit data juga sama, menggunakan modal sama seperti tambah data. Kalau sudah diedit bisa diklik simpan. Nanti ada pesan bahwa data sudah berhasil disimpan. Selanjutnya untuk hapus bisa klik ini. Nanti ada konfirmasi menggunakan bootstrap. Nah, jika klik yakin maka data akan dihapus. Selanjutnya saya akan coba masuk ke menu periode. Nah, menu ini digunakan untuk menambahkan periode pendaftaran. Misalnya ada pendaftaran lagi di tahun depan, maka bisa ditambahkan di sini misalnya 2022. Nanti tanggal bukanya biasanya bulan apa? Januari misalnya. Kemudian berakhir di bulan Juli. Ini aktif atau tidak? Kalau aktif, maka otomatis data yang lama tidak aktif. Ini ketika ingin diaktifkan, maka yang atas juga tidak aktif. Untuk tambah dan edit sama seperti tadi ya, menggunakan modal. Selanjutnya coba ke menu PPDB. Di sini akan menampilkan daftar calon peserta didik yang sudah mengisi formulir pendaftaran. Sebelumnya sudah mendaftar dengan nama Dava Sidki, maka dia juga akan tampil di sini. Untuk edit statusnya bisa klik aja di sini. Ini kalau belum dikonfirmasi, nanti statusnya belum dikonfirmasi. Kalau sudah menyerahkan hasil cetak formulirnya, maka bisa diklik dikonfirmasi. Kemudian kalau sudah diseleksi, sudah diterima, maka bisa diklik diterima. Kita juga bisa melakukan seleksi banyak data sekaligus dengan dipilih checkbox-nya, kemudian edit status seleksi. Nah, ini sama pilihannya. Kemudian jika ingin menampilkan data secara lengkapnya, bisa klik tombol plus ini, nanti akan tampil data secara lengkapnya. Ini juga bisa diekspor ke format Excel, tinggal klik aja export Excel, maka dia akan download Excel. Nah, ketika dibuka, tampilannya seperti ini. Lanjut ke menu informasi. Ini digunakan untuk menambahkan informasi yang akan ditampilkan di halaman front end. Untuk informasi bisa diatur apakah mau tampil di beranda atau tidak. Jika ingin tampil di beranda maka tinggal klik saja, maka dia akan aktif. Dan nanti di beranda juga akan tampil. Jika ingin dinonaktifkan maka juga diklik di sini, nanti dia tidak akan tampil di beranda. Nah, judul informasi inilah yang nanti akan tampil di sidebar sebelah kiri halaman.
Ini bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan. Misalkan mau ditambahkan tentang prestasi sekolah juga bisa di sini. Di sini prestasinya apa saja, misalnya juara 1 lomba puisi tingkat nasional. Nah, bisa tampilkan di beranda atau tidak, bisa dipilih kalau sudah disimpan. Nah, ini sudah ditambahkan. Lanjut ke menu slide. Ini digunakan untuk menambahkan foto sekolah yang nantinya akan ditampilkan pada slideshow di halaman beranda. Untuk menambahkan, klik saja tombol tambah. Ini sebagai contoh saja. Kalau sudah klik simpan, maka gambar akan terupload. Lanjut ke menu yang terakhir, yaitu menu widget. Ini digunakan untuk menambahkan widget yang akan ditampilkan di sidebar atau footer. Kalau samping berarti nanti tampilnya di sidebar, kalau bawah berarti tampilnya di footer. Ini urutannya juga bisa disesuaikan dengan klik tombol panahnya. Kemudian untuk kontennya dapat diisi informasi seperti ini. Nanti tampilnya adalah menu informasi, atau diisi jurusan seperti ini, nanti tampilnya adalah daftar jurusan yang dapat diklik untuk melihat deskripsi jurusan. Untuk konten juga bisa diisi kode dari pihak ketiga, contohnya ini adalah video dari YouTube, kemudian ini lokasi sekolah dari Google Map. Juga bisa diisi dengan script HTML seperti ini. Untuk nambahnya contohnya seperti ini. Demikian demo aplikasi PPDB Online atau pendaftaran peserta didik baru online yang dibuat menggunakan Laravel 8, Liveware, dan Bootstrap 5. Bagi yang berminat untuk mendapatkan source code dari aplikasi ini, bisa dilihat pada deskripsi video ini di bagian bawah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di aplikasi berikutnya.